Selamat datang bertemu kembali dengan saya Rahmat Afandi. Kali ini saya akan membahas tentang Blue Ocean Strategy di Citra Sentul Raya. Pertama kita bahas profil dari Citra Sentul Raya terlebih dahulu. Citra Sentul Raya adalah proyek dari Ciputra Group yang berlokasi di Sentul, Bogor. Proyek ini dirancang sebagai kawasan yang menggabungkan hunian, area komersil, dan fasilitas publik skala kota yang akhirnya menghadirkan beragam kemudahan bagi para penghuninya. Permasalahan head-to-head competition. CSR bersaing dengan Sentul City dan Sumarekon Bogor. Kompetisi ini terkait perang harga, luasan tanah, dan promo-promo. Dampaknya adalah margin akan lebih tertekan, konsumen akan mudah berpindah-pindah, dan belum ada value proposition yang melekat di benak konsumen terhadap developer-developer sekitar Sentul. Permasalahan yang kedua adalah value proposition di perumahan sekitar Sentul yang belum terdiferensiasi. Saat Ciputra Group melakukan pengembangan di daerah Sentul, kesan bahwa CSR hanya mengejar pasar perumahan yang lebih murah dibandingkan pesaing sangat kuat. Hal ini akan berdampak pada daya tarik jangka panjang yang kurang. Permasalahan yang ketiga adalah kebiasaan product-centric atau ketergantungan pada penjualan unit. Masih banyak developer yang berfokus pada penjualan unit rumah dan kurangnya experience, community value, dan life cycle customer. Hal ini dapat berdampak pada repeat buyer yang rendah dan word of mouth yang lemah. Permasalahan yang keempat adalah persepsi kawasan yang belum matang. Banyak developer yang mempunyai banyak fasilitas, akan tetapi belum terintegrasi nilainya. Dampaknya, fasilitas dipandang sebagai pelengkap saja, bukan alasan untuk membeli dan dimanfaatkan secara terintegrasi. Inovasi. Tahapan inovasi dari permasalahan di CSR adalah mencari ruang pasar baru dengan menggunakan Six Path Framework dan memvisualisasikan pergeseran nilai dan posisi kompetitif menggunakan strategi canvas, lalu menerjemahkan insight jadi keputusan strategis dengan ARRC Grid. Langkah pertama, Six Path Framework. Path 1 yaitu alternatif industri. CSR diposisikan sebagai alternatif gaya hidup terhadap urban living Jakarta dan remote working lifestyle. Citra Sentul Raya membuat perumahan bagi para penghuni untuk escape dari tekanan udara Jakarta, terutama kaum profesional dan urban yang beraktivitas di Jakarta. Dengan lingkungan perumahan dengan kepadatan rendah dibanding Jakarta, dan dengan lingkungan yang hijau dan kontur alami, CSR sudah menjadi substitusi fungsional bagi hidup di Jakarta, bukan kompetitor properti Jakarta. Path 2, kelompok strategis. Citra Sentul Raya tidak memilih berpindah ke kelompok township high-end maupun bertahan sebagai mass township. Sebaliknya, CSR menciptakan strategi baru berupa functional prestige township, di mana prestige kawasan dibangun melalui fungsi produktif, kesehatan, dan edukasi yang berdampak langsung pada kualitas hidup penghuni. Contoh nyata di lingkungan adalah prestige dari produktivitas dengan lingkungan yang tenang dan hijau. Lalu prestige dari kesehatan dengan adanya lingkungan yang walkable. Prestige dari segi edukasi dengan adanya sekolah berkualitas yang dekat dengan rumah. Dan prestige dari keseimbangan hidup dengan waktu perjalanan kaum urban ke Jakarta jadi lebih singkat. Path 3 rantai pembeli, developer sebagai ekosistem orkestrator. Seringkali Ciputra Group mengandalkan para investor untuk membeli unit-unitnya. Akan tetapi, dengan CSR yang membangun ekosistem ini akan memunculkan segmentasi pembeli yang baru, yaitu para pensiunan yang mencari ketenangan. Ini sesuai dengan buyer persona yang dirilis CSR di sosial media. Path 4 produk dan jasa pembeli. CSR mempunyai fasilitas yang dapat digunakan dan terintegrasi satu sama lain. Mulai dari gerbang marketing office, eco club, area olahraga, fasilitas-fasilitas lain terintegrasi oleh jalur pedestrian, lalu fasilitas di luar perumahan dapat dijangkau menggunakan shuttle bus CSR. Path 5, orientasi fungsional versus emosional.
Berbeda dengan kompetitor yang membangun emosi melalui simbol prestige, Citra Sentul Raya menerapkan orientasi fungsional terlebih dahulu di mana produktivitas, quality time keluarga, dan well-being penghuni menjadi sumber utama pembentukan emosi. Lalu memunculkan emosional, saya tetap maju karier tanpa mengorbankan keluarga. Pat Kinam, CSR sebagai Early Mover Township Produktif. Hal ini ditandai dengan fitur-fitur yang berada dalam unit yang menggunakan teknologi saat kini. Dan juga sistem administrasi CSR yang menggunakan digital teknologi, strategi Canvas. Berbeda dari kedua kompetitor, Citra Sentul Raya menurunkan prestige simbolik dan skala fisik, serta menaikkan nilai pada integrasi fungsi hidup, aktivitas harian, produktivitas penghuni, dan keterlibatan komunitas. Strategi ini mencerminkan pergeseran product-centric menuju ekosistem-centric. Jika Sentul City menjual lingkungan, Summarecon menjual lifestyle, maka CSR menciptakan nilai melalui kehidupan produktif, seimbang, dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan CSR tidak bersaing secara langsung dengan Sentul City dan Summarecon Bogor, karena CSR menciptakan ruang pasar baru dengan menekankan produktivitas, well-being, dan kualitas waktu keluarga sebagai sumber nilai utama. Berikut adalah diagramnya dengan para kompetitornya. Dari poin-poin tersebut, maka dapat dilakukan ERRC Grid, yaitu eliminasi perang diskon yang agresif, fokus berlebihan pada spek bangunan, komunikasi murah dan luas yang generik. Lalu reduksi dari ketergantungan pada investor, promosi konvensional, dan produk yang seragam antar klaster. Lalu, CSR harus meningkatkan aktivitas kawasan melalui event dan komunitas, experience tempat tinggal, dan trust and engagement developer dengan penghuni. Di lain itu, CSR perlu berkreasi dan mengembangkan community-based township, edu-commercial, digital platform kawasan, dan program-program community. Berdasarkan ERRC Grid, Citra Sentul Raya disarankan untuk menciptakan dan mengembangkan aktivitas komunitas yang bersifat berkelanjutan dan berbasis pengalaman hidup, bukan sekadar event promosi. Inovasi dapat diwujudkan melalui program keluarga, komunitas produktif, dan pengalaman akhir pekan yang memungkinkan penghuni maupun calon pembeli merasakan secara langsung kualitas hidup di CSR. Dengan memperkuat peran penghuni sebagai bagian dari pencipta aktivitas dan mengintegrasikan pendekatan soft selling, aktivitas komunitas tidak hanya meningkatkan keterikatan emosional, tetapi juga menjadi penggerak alami penjualan unit dalam jangka panjang. Kesimpulan dari kasus ini adalah Blue Ocean yang dilakukan Citra Sentul Raya, yaitu menggeser kompetisi jual rumah menjadi menciptakan ekosistem hidup berbasis komunitas. Dengan demikian, keberhasilan Citra Sentul Raya tidak ditentukan oleh seberapa kuat bersaing dengan kompetitor, melainkan seberapa jauh keluar dari arena persaingan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya tentang Blue Ocean Strategy di Citra Sentul Raya. Sampai jumpa kembali, terima kasih.